Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian atau gambaran dari statistika. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu statistika, sebelumnya saya mau perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin Lambok Manulang. Saya dari Prodi Pendidikan Musik angkatan 2019 kelas B. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dasar dari statistika. Oke. Pengertian dasar dari statistika itu kita harus tahu dulu apa itu statistika. Jadi statistika itu merupakan cabang dari ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, dan menjelaskan, mensintesiskan juga, ada juga menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Nah, itu dulu pengertian dari statistika secara dasarnya. Di dalam pengertian tadi ada terdiri dari sekumpulan prosedur mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara meringkas data, bagaimana cara mengolah data, dan bagaimana cara menyajikan data dan menarik kesimpulan dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari statistik itu. Yang pertama itu ada populasi dan yang kedua ada sampel. Nah, yang pertama itu populasi. Populasi ini merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Nah, objek penelitian itu dapat berupa manusia, dapat juga berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada sampel. Sampel ini merupakan bagian dari populasi juga yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki dari populasi. Nah, apabila kita lihat definisi tersebut, pengertian dari populasi bisa sangat beragam sehingga kita harus mendefinisikan populasi tersebut dengan jelas dan tepat. Dan di sisi lain, sampel juga merupakan pewakil dari populasi yang harus dapat menggambarkan karakteristik populasi tersebut, karena sampel digunakan untuk menggeneralisasi suatu populasi. Dengan demikian, sampel harus betul-betul bersifat representatif sehingga dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik populasi dari mana sampel itu diambil. Oke, begitulah teman-teman untuk penjelasan dari sampel dan populasi atau populasi dan sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini merupakan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya juga dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari anggota populasi ataupun masing-masing anggota dari contoh. Nah, nilai untuk pemusatan ini dibuat sedemikian untuk cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada dari jenis-jenis
ukuran pemusatan data. Yang pertama itu ada data tunggal. Nah, data tunggal ini dibagi-bagi dari min, median, modus, dan kuartil, dan masih banyak lagi. Yang pertama itu min. Nah, min ini merupakan nilai rata-rata dari hitungan. Yang kedua itu ada median. Nah, kita sudah tahu median ini merupakan nilai tengah setelah diurutkan. Nah, misalnya bila ganjil maka terambil di tengah-tengah setelah diurutkan. Bila genap diambil 2 dari tengah dibagi rata setelah diurutkan. Nah, yang ketiga itu modus. Modus ini merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai atau memiliki frekuensi tinggi atau tertinggi. Nah, selanjutnya kuartil. Nah, kuartil ini membagi data ya menjadi 4 bagian, tapi sama atau sama banyak gitu. Nah, misalnya nih, dan selanjutnya ada desil. Nah, desil juga merupakan membagi data, tapi data yang dibagi ini menjadi 10 bagian yang sama banyak. Dan selanjutnya ada persentil. Nah, persentil ini juga merupakan membagi data, tapi ini menjadi 100 bagian yang sama banyak. Nah, dari 3 jenis yaitu persentil bawah, tengah, dan atas, untuk menentukan rumusnya sama dengan tabel yang dibuat data kuartil. Nah, masih banyak lagi seperti data berkelompok juga ada. Nah, dalam data berkelompok ini terdiri dari tabel diagram garis, ada diagram batang, serta diagram lingkaran. Nah, itu bisa kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari statistika juga, yaitu perbedaan dari uji normalitas dan homogenitas. Nah, apa itu normalitas dan homogenitas? Uji normalitas ini dan uji homogenitas adalah 2 jenis uji yang berbeda. Namun banyak dari mahasiswa yang seolah menganggap keduanya adalah satu jenis uji yang sama dengan istilah yang berbeda. Nah, uji normalitas dan homogenitas ini sebenarnya adalah kedua uji yang sama sekali berbeda, namun sering dilakukan atau diperlukan secara bersamaan. Nah, secara teori atau ya indikasi dari uji normalitas ini digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris. Nah, misalnya uji dari regresi linear, uji ANOVA, uji ANCOVA, uji MANOVA, uji independen, dan uji Peyret, dan berbagai uji lainnya, baik analisis multivariat ataupun univariat. Nah, uji normalitas pada berbagai uji yang tadi saya sebutkan itu tentunya berbeda-beda caranya dan berbeda juga apa yang diuji. Nah, misalkan itu pada uji regresi linear berganda, yang diuji normalitas adalah residual. Nah, pada uji independen yang diuji adalah variabel terikat per kelompok, sedangkan uji Peyret test yang diuji adalah selisih antara 2 data yang berpasangan. Nah, dari situ kita sudah tahu perbedaannya. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada indikasi uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini berbeda dengan uji normalitas meskipun sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametris.
Letak perbedaannya adalah di uji normalitas diperlukan pada semua uji parametris, maka uji homogenitas juga tidak selalu digunakan. Itulah sebaliknya. Uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas ini diperlukan sebagai asumsi dari uji independen test dan uji ANOVA. Sedangkan pada uji regresi linear, homogenitas tidak diperlukan sebagai syarat, sebab uji regresi linear ini tidak menguji perbedaan beberapa kelompok. Nah, konsekuensinya jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka yang harus dilakukan oleh peneliti itu berbeda-beda tergantung pada analisis hipotesis yang utama. Nah, misalkan pada uji ANOVA, jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka peneliti dapat menggunakan koreksi oleh uji Brown, Frost-Dier, atau Wells-Haef. Sedangkan jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, uji independen test ini peneliti dapat menggunakan uji independen test unique varian atau menggunakan uji independen Wells test. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh uji homogenitas itu banyak tekniknya atau metode perhitungannya yang populer seperti uji Levene test atau Fisher-Haef dan Bartlett test. Nah, uji homogenitas kalau diartikan secara mudahnya atau secara simpel adalah uji menilai adakah perbedaan varian antara kedua kelompok atau lebih. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya gitu. Tapi di sini saya hanya menjelaskan contohnya dari uji normalitas dan homogenitasnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang memahami uji reliabilitas dan uji daya benda. Nah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan uji korelasi person, product, moment. Nah, uji korelasi person product moment ini merupakan salah satu parametrik dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio yang memiliki distribusi data yang normal, di mana dengan uji ini akan menghasilkan nilai koefisien dan korelasi yang nilainya berkisar antara min 1, 0, dan 1. Nilai min 1 yang artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi, dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Nah, rentang dari koefisien korelasi yang berkisar antara min 1, 0, dan 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 atau min 1, maka hubungannya makin erat. Sedangkan jika semakin mendekati 0, maka hubungannya makin lemah. Berikut ada beberapa keterangan setelah menilai kuat hubungan antar variabel. Nah, misalnya ini ada XY. XY ini merupakan koefisien korelasi R person. Dan ada juga di sini N jumlah sampel observasi, X merupakan variabel bebas atau variabel pertama, dan Y merupakan variabel terikat atau variabel kedua. Nah, setelah menilai kuat hubungan antar variabel, maka selanjutnya itu adalah menilai signifikan hubungan antara variabel. Nah, untuk mengetahui tingkat kebermaknaan hubungan antara kedua variabel yang dihubungkan,
rumus yang dapat digunakan itu untuk melihat tingkat signifikansi uji persen produk dapat diketahui menggunakan rumus T hitung. Misalnya T hitung itu sama dengan R X Y akar dari N kurang 2 per akar dari 1 kurang R kuadrat XY. Nah, nilai T hitung dapat nantinya kita bandingkan dengan nilai T table pada T hitung lebih besar dari T table pada derajat kepercayaan. Tentu misalnya 95%, maka berarti signifikannya bermakna. Begitu teman-teman penjelasan dari pengertian korelasi produk momen. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tentang statistika dan bagian-bagiannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Salam sehat buat kita semua.